Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillah. Insyaallah hari ini merupakan perkuliahan pertama untuk mata kuliah jaringan komputer. Materi pertama yaitu mengenai pengantar jaringan komputer. Dalam perkuliahan kali ini, skenario pembelajarannya adalah pendahuluan 10 menit, penjelasan materi 40 menit, diskusi 25 menit, penugasan 20 menit, dan penutup 5 menit. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah teman-teman mahasiswa mampu menguraikan tentang sejarah komputer, tujuan jaringan komputer, kriteria jaringan komputer, dan model oscillator sebuah jaringan komputer. Kita flashback ke zaman dahulu kala mengenai sejarah jaringan komputer, yaitu pada tahun 1950-an jaringan komputer itu terdiri dari sebuah mesin server, ada host, dan ada komputer yang kita sebut dengan terminal yang dihubungkan menggunakan media jaringan, ya, umumnya menggunakan kabel koaksial. Pada saat itu jaringan komputer itu bertujuan untuk time sharing atau membagi waktu. Jadi hanya waktu saja yang terpusat. Kenapa? Karena untuk menyamakan waktu supaya waktunya sama di dalam sebuah jaringan. Karena apa? Waktu yang sama itu memungkinkan ya terjadinya komunikasi yang sinkron, ya, seperti itu. Lanjutan dari sejarah jaringan, yaitu pada tahun 1970-an makin berkembang jaringan komputernya. Yang tadi ada data center, terminal, host yang terhubung dalam sebuah jaringan. Ini lebih luas lagi atau lebih banyak lagi yang terlibat. Jadi host antar host bisa terhubung, ya. Dan tujuan dari jaringan komputer pada tahun 1970-an yaitu sudah mulai mendistribusikan prosesnya sudah didistribusikan, tidak terpusat di beberapa komputer saja, bisa didistribusikan ke mesin-mesin atau komputer-komputer lain. Selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe dari jaringan berdasarkan luas areanya. Yang pertama adalah peer-to-peer. Peer-to-peer adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua komputer, ya, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi di sini kita menghubungkan dua komputer untuk bisa terhubung atau bertukar informasi data. Kalau cakupan wilayahnya biasanya ruangan, ya, karena kita melihat luas areanya. Kemudian meningkat ke jaringan komputer lebih lanjut yang lebih luas disebut local area network atau LAN. Ini lebih besar dari peer-to-peer, tapi cakupannya masih terbatas. Biasanya di dalam sebuah gedung atau kantor. Kalau kita bandingkan dengan peer-to-peer,
kecepatannya lebih tinggi. Ya, ini contohnya adalah jaringan komputer yang ada di kantor, di rumah, atau di sebuah universitas. Meningkat lebih luas lagi, kita sebut Wide Area Network atau disebut WAN. Meliputi area yang lebih luas, bisa antar kota, antar provinsi, negara, bahkan internasional. Kecepatannya bervariasi tergantung infrastruktur dari jaringan komputer tersebut. Ya, ada yang menggunakan 5G, menggunakan fiber optik, ya, menggunakan satelit dan lain sebagainya. Kecepatannya tergantung media yang digunakan, ya. Jadi sangat bervariasi karena jaringannya lebih luas. Kita tidak bisa mengandalkan satu media saja karena tergantung wilayahnya, tergantung penetrasi jaringan internet tersebut di suatu wilayah. Kadang-kadang beda-beda. Ya, makanya dari itu kecepatan bervariasi. Contohnya internet, ya. Internet itu jaringan komputer yang paling luas, ya. Kita bisa menggunakan jaringan internet di handphone dengan teknologi, ya, paling tinggi, paling cepat saat ini 5G, ya, atau bahkan ada lagi di atasnya, ya. Tergantung dari handphonenya. Kalau handphonenya masih support 4G atau jaringan GSM-nya belum support 5G, jadi kita tidak akan sama kecepatannya. Jadi, apa itu sih jaringan komputer? Secara konsep, jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang dapat saling terhubung antara satu dengan lainnya dengan media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data, informasi, program, perangkat keras, seperti printer, hard disk, webcam, ya, dan lain sebagainya. Oke, tujuan dari jaringan komputer yang pertama adalah berbagi peralatan dan sumber daya. Jadi, sumber daya atau resource dalam sebuah jaringan komputer bisa kita share atau berbagi, kita bagi. Contoh, di sebuah kantor, sebuah bagian, misalkan kita sebut HRD, ya, memiliki karyawan sekitar 10 orang. 10 orang itu memiliki notebook atau PC yang terkoneksi ke jaringan. Biasanya printernya itu cukup satu, ya. Nah, printer yang satu ini kita bisa share atau kita bisa berbagi dengan komputer-komputer yang ada sekitar 10. Nah, itu namanya berbagi peralatan, ya. Kemudian penggunaan komputer saat ini, contoh teknologi-teknologi AI seperti ChatGPT, DeepSeek, Gemini dan lain sebagainya, atau Copilot, ya. Itu salah satu contoh berbagi sumber daya. Apa? Yaitu Copilot, ChatGPT, generative AI seperti itu dibangun oleh sebuah perusahaan, ya, yang memiliki dana besar, infrastruktur yang baik, ya, sehingga dia bisa membuat mesin atau semacam AI yang bisa di-share resource sumber dayanya hingga kita bisa menggunakan dari manapun. Sekarang kita install aplikasi ChatGPT, ya, ketika kita pengen melakukan
edit gambar, edit video. ChatGPT akan melakukannya menggunakan sumber daya yang ada di suatu tempat, bukan di handphone kita. Nanti setelah kita jadi, yang apa yang kita request, apa yang kita minta, bisa kita download, bisa kita share, seperti itu. Nah, itu contoh berbagi sumber daya. Kemudian integrasi data, ya. Sekarang sudah ada namanya Classroom, ya, kita bisa berbagi data, tugas-tugas, kuis, ya, materi, kita taruh di servernya Google. Ya, di sini kita harus punya akun Google, kemudian membuat, ya, mengaktifkan Classroom-nya. Jadi ketika kita menaruh data, contoh materi kuliah, tugas, nanti akan dibuatkan sebuah tempat yang ketika kita memberikan materi, nah, orang lain bisa mengakses data tersebut. Jadi terintegrasi tanpa harus kita ngirimkan fisiknya, atau misalkan kamu copy dulu ke flash disknya dikasih ke ketua kelas share ke teman-teman. Itu sangat memudahkan integrasi data-data yang terintegrasi. Kemudian komunikasi, ya, jaringan komputer memudahkan kita komunikasi. Sekarang jarak, ya, tempat bukan lagi suatu alasan untuk kita tidak belajar, tidak terjadi perkuliahan. Flashback lagi ketika zamannya COVID, terjadi lockdown dan kita tidak boleh kemana-mana, kita bisa melakukan perkuliahan secara online, ya, menggunakan media-media pembelajaran yang sinkron seperti Gmeet, Zoom, atau yang asinkron seperti kelas virtual atau e-learning dan lain sebagainya. Atau aplikasi-aplikasi messenger, pengiriman pesan yang awalnya hanya teks yang dikirim untuk komunikasi, sekarang bisa suara, bisa video, bisa voice call, bisa video call, dan lain sebagainya. Yang terakhir, tujuan jaringan komputer adalah keamanan, security. Saya pernah mengalami ketika mengerjakan tugas akhir, memanfaatkan flashdisk sebagai media penyimpanan, ya. Flashdisk ini adalah media penyimpanan yang akan saya bawa kemana-mana, ya, ketika saya harus bekerja di tempat lain, misalkan tidak di rumah atau tidak di kantor. Nah, ketika saya bekerja di tempat lain, biasanya saya akan mencari warnet. Saya akan mengerjakan pekerjaan di warnet itu, membuka Office, dokumen, dan sebagainya. Nah, biasanya pemanfaatan, ya, warnet yang dimana itu banyak orang yang menggunakan, bukan private, ya, seperti notebook atau kantor kita, itu memungkinkan flash disk kita terkena virus. Saya pernah mengalami, jadi file data saya hilang. Bukan hilang karena terserang virus, tidak bisa dibuka, atau bahkan ada yang hilang, atau ada yang dirubah filenya, hidden file, jadi tidak terlihat. Nah, dengan zaman sekarang, dengan adanya Google Drive, di mana kita memanfaatkan perangkat kerasnya si Google, ya, Google pasti akan membuat keamanan dari segi data kita, antivirusnya. Kita tinggal pakai aja, tinggal upload, download, upload, download. Nah, kita secara keamanan, ya, serangan virus terhadap cloud itu sangat jarang. Biasanya karena server-server cloud sudah
tanamkan keamanan yang sangat mumpuni. Lanjut, kriteria jaringan komputer. Berdasarkan distribusi sumber informasi data, ada jaringan terpusat, jaringan terdistribusi. Berdasarkan jangkauan geografis, ada LAN, Local Area Network, ada MAN, Middle Area Network, ada WAN, Wide Area Network. Kalau berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam pemrosesan data, ada yang disebut jaringan client server, ada yang disebut jaringan peer-to-peer. Ya, kalau jaringan peer-to-peer, ya, dua buah komputer itu selevel. Ya. Kalau jaringan client server, ada yang berfungsi client, ada yang berfungsi server. Fungsi server sini adalah melayani. Contoh kalau sebut mail server. Jadi mail server itu adalah yang melayani klien ketika terjadi permintaan email. Jadi server ini atau mail server ini berfungsi menyimpan akun, user password, kemudian tempat penyimpanannya, mailboxnya, kapasitas dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan media transmisi data, ada wired atau kabel, ada wireless network. Wireless network bisa 5G, GSM, atau wireless atau WiFi, ya. Kemudian bisa juga satelit. Kalau wire itu kabel, bisa kabel UTP, fiber optik, dan lain sebagainya. Koaksial. Lanjut ke model OSI layer. Jadi ada ISO atau International Standard Organization membuat aturan baku sebuah model arsitektur jaringan. Jadi modelnya disebut model OSI atau Open System Interconnection. Diperkenalkan oleh ISO ya pada tahun 1977. Jadi model OSI layer dibagi atas dua, upper layer dan lower layer. Upper layer terdiri dari application, presentation, session, ya, fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Kemudian lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual, gimana ya terjadinya komunikasi pada media jaringan. Kemudian per layer, yang pertama atau paling atas application layer, atau kalau kita hitungnya dari bawah berarti kan paling atas application layer itu berada di layer ke-7, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Kemudian presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Lanjut ke transport layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang diterima. Paket-paket ini dipecah-pecah, tujuannya apa? Ketika dia melalui media yang bandwidthnya atau lebarnya kecil, dia tetap bisa terkirim dan tetap bisa sampai, ya. Contoh, ya, saya analogikan, jika sebuah truk besar, truk kontainer, dia
melalui gang-gang sempit di Jakarta, dia tidak akan bisa lewat. Ya, kalau truk kontainer itu atau datanya seperti truk kontainer, kalau datanya dalam bentuk motor, di paket-paket dikemas-kemas semakin kecil seperti bisa dinaikkan motor, nah itu akan bisa mengakses ke jalan-jalan yang lebih kecil. Kemudian ada network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internetworking menggunakan router dan switch layer 3. Ada data link berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut wrap. Ada physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet, token ring, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah gambar dari cara kerja OC layer. Jadi OC layer bagian 7 itu application. Ya, ketika sebuah aplikasi akan mengirim, di sini ada host A ke host B, akan melalui layer-layer tersebut dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terus dikirim melalui perangkat jaringan. Di sini ada hub, switch, router, hingga diterima ke host B. Dari host B ketika diterima, dia akan melalui layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, sampai dia akan dibaca oleh aplikasi yang ada di host B. Oke. Sistem perkuliahan kita adalah OBE, Object Based, ya, Oriented. Jadi selain perkuliahan, saya akan memberikan kuliah, ya, tentang materi. Di sini dituntut peran aktif dari teman-teman mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Tugas yang pertama adalah menganalisis kasus. Ya, kira-kira perangkat yang teman-teman mahasiswa miliki seperti notebook, PC, HP, dan tablet berada di tipe jaringan apa? Bisa WAN, bisa LAN, bisa peer-to-peer. Silahkan kalian analisis, ya. Kemudian tugas berikutnya adalah membuat ringkasan materi yang telah saya jelaskan. Supaya lebih ringkas, bisa dibuat dalam bentuk poster, ya. Tugas-tugas tersebut silahkan kalian kerjakan. Saya beri waktu sekitar 20 menit, ya, lalu dikerjakan. Pengumpulannya, ya, supaya terintegrasi, ya, supaya tidak tercecer, kalian bisa mengumpulkannya di kelas virtual. Kita bisa di sini menggunakan Classroom atau e-learning milik kampus, ya. Oke, terima kasih. Demikianlah materi yang sudah saya jelaskan hari ini dan tugas yang insya Allah akan saya cek, ya. Saya tutup dengan kata-kata hari ini. Jadi barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Mari kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan membaca subhanakallahumma astaghfiruka asyhadu alla ilaha anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.